Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Delia Lorenza. Saya dari kelas 5C, Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Unsur-unsur teks berita. Apakah sudah ada yang tahu apa itu berita? Ya, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Nah, setelah kalian tahu apa itu berita dan teks berita, apakah ada yang tahu juga tujuan dari pembelajaran ini? Ya, tujuan pembelajaran ini yaitu supaya siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan unsur berita dengan santun dan jelas. Yang kedua, siswa dapat menemukan unsur yang terdapat dalam teks yang telah siswa baca. Nah, setelah kita tahu apa itu berita dan teks berita serta tujuan pembelajaran ini, sekarang saya akan memberitahu manfaat dari pembelajaran ini. Untuk apa sih kita belajar materi ini? Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini. Salah satunya, kita bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang asli. Karena belakangan ini banyak sekali berita hoax yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan permasalahan yang ada dalam kelompok masyarakat. Nah, agar kita dapat membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang nyata, caranya kita harus mengenal unsur atau struktur teks berita. Yang pertama, ada orientasi berita. Bagian ini pembuka, teks yang terkait hal yang diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Tahap ini inti dari sebuah berita. Pada bagian ini, sebuah berita dinarasikan sedemikian rupa untuk menyajikan beberapa fakta kemudian dimunculkan. Yang ketiga, sumber berita. Harus dicantumkan, tetapi letaknya bisa fleksibel. Artinya, sumber berita tidak harus berada di akhir berita, melainkan dapat berada di dalam berita tersebut. Nah, setelah kita tahu struktur berita, kita akan bahas tentang ciri-ciri berita. Ada yang sudah tahu apa saja ciri-ciri berita? Ya, betul. Ciri-ciri berita yang pertama dapat dipercaya atau faktual. Yang kedua, diterima di masyarakat. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, menarik. Yang kelima, menggunakan kalimat sederhana. Yang keenam, segera disampaikan. Yang ketujuh, terkini. Setelah struktur dan ciri-ciri, sekalian kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan pada teks berita. Yang pertama, adanya keterangan. Yang kedua, adanya verba transitif, kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimat. Yang ketiga, adanya verba puarta, yaitu kata yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Nah, yang baru saja saya sebutkan itu adalah kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks berita. Lalu selanjutnya yang harus kalian pahami sebelum dan saat menulis teks berita yaitu pertama, faktual. Informasi yang disampaikan dalam berita harus nyata. Yang kedua, aktual. Informasi yang disampaikan harus bersifat aktual. Peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibahas dalam masyarakat. Yang ketiga, seimbang. Artinya tidak boleh memihak salah satu pihak. Yang keempat, peristiwa penting. Harus berisi informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, berita harus bersifat edukatif, sehingga mudah dimengerti masyarakat. Yang kelima, lengkap. Harus mengandung 5W 1H, supaya tidak menimbulkan kerancuan saat menyajikan berita. Yang keenam, menarik. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa yang formal, yang mudah dipahami sehingga masyarakat dengan mudah menangkap maksud yang disampaikan penulis. Jadi, kalian dengan belajar dan memahami unsur teks berita, semoga kedepannya bisa membedakan mana berita yang hoax dan fakta.
Nah, setelah saya sampaikan apa itu berita, teks berita, struktur teks berita, ciri-ciri berita, kaidah kebahasaan dalam teks berita, dan apa saja yang harus dipahami saat menulis teks berita. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada penanya, saya anggap semuanya sudah paham. Sekarang saya akan memberikan 2 tugas, yaitu tugas individu dan kelompok. Untuk tugas individu sendiri, membuat berita yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa memfoto lalu memberi keterangan di bawah foto tersebut. Yang kedua, tugas kelompok, mencari berita yang asli dan hoax. Setelah itu, cari perbedaannya. Untuk kelompok sendiri, yaitu anggotanya 3 orang. Mulai minggu depan, kalian harus mempresentasikan yang dimulai dari kelompok 1. Mungkin hanya cukup sekian video pembelajaran yang saya berikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.